anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi mengenai metabolisme. Dan pembahasan yang kedua adalah mengenai katabolisme. Kita akan mengupas tuntas mengenai katabolisme, yaitu suatu reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Oke, selamat mengikuti pembelajaran biologi part 2. Halo anak-anakku, kita mulai pembelajaran biologi untuk part 2 membahas mengenai metabolisme. Di sini kita akan membahas mengenai katabolisme. Oke, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengetahui mengenai metabolisme, bahwa metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk dapat berlangsungnya metabolisme, maka metabolisme harus dibantu oleh biokatalisator, yaitu enzim. Kalian sudah melihat demonstrasi praktikum mengenai enzim katalase dan sudah membuat laporan praktikumnya. Oke, kita mulai pembahasan kita. Kali ini adalah kita akan membahas mengenai katabolisme. Kata kunci dari katabolisme adalah perombakan. Jadi, katabolisme adalah proses perombakan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Di sini, contoh dari katabolisme adalah respirasi. Reaksi kimia dari respirasi adalah C6H12O6 dengan bantuan oksigen akan diubah menjadi H2O dan CO2. Jadi, definisi respirasi adalah proses penguraian atau perombakan senyawa kompleks glukosa menjadi senyawa yang sederhana, yaitu berupa air dan karbon dioksida. Dalam proses ini akan dihasilkan energi, yaitu energi ini akan digunakan oleh tubuh makhluk hidup untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sini coba kalian perhatikan respirasi yang terjadi pada sel-sel tubuh manusia. Oke, selanjutnya ada dua macam respirasi, yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Biasanya terjadi pada organisme yang kompleks atau multiseluler, dan juga respirasi anaerob. Respirasi ini tidak membutuhkan oksigen. Biasanya berlangsung pada organisme satu sel atau uniseluler. Coba perhatikan, ada perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, kalau aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak menggunakan oksigen. Dan dari energi yang dihasilkan, aerob itu menghasilkan energi sebesar 38 ATP, sedangkan anaerob ini akan menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Padahal yang diuraikan, yang dirombak sama, yaitu satu molekul glukosa. Kenapa ya kok bisa berbeda energi yang dihasilkan? Anak-anakku semua, kita akan membahas respirasi aerob terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang respirasi aerob? Apakah istilah respirasi sama dengan pernafasan atau bernafas? Tentunya tidak sama ya. Kalau respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks glukosa atau C6H12O6 menjadi energi dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen. Sedangkan pernafasan atau bernafas adalah proses mengambil oksigen dari udara, kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung menuju paru-paru, dan proses mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan air dari tubuh kita. Jadi kalian paham ya perbedaan antara respirasi dengan pernafasan. Selanjutnya, definisi dari respirasi aerob adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi, yaitu makanan, melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen.
Dari respirasi ini akan dilepaskan energi atau akan dihasilkan energi. Makanya respirasi aerob ini bersifat eksergonik. Kemudian reaksinya tadi sudah ya, C6H12O6 atau glukosa dengan bantuan oksigen akan diubah menjadi CO2 dan H2O, serta ada energi yang dihasilkan yaitu sebesar 38 ATP. Ada sumber yang mengatakan 36 ATP, tapi nanti kita buktikan ya berapa ATP atau berapa energi yang dihasilkan melalui respirasi aerob ini. Oke anak-anak, katabolisme itu identik atau sama dengan respirasi sel. Katabolisme ini berlangsung di organel sel yaitu mitokondria. Kalian masih ingat apa itu mitokondria? Mitokondria ini dinamakan power of house atau organel yang menghasilkan energi dalam sel. Di sini ada 3 atau 4 ya, ada 4 tahapan respirasi, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, siklus Krebs, dan sistem transport elektron atau STE. Coba perhatikan gambar dari mitokondrianya. Di sini ada membran dalam mitokondria, ada membran luar mitokondria, kemudian ada krista. Di sini lekukannya itu adalah krista, kemudian ada matriks. Ini yang ada di dalam lekukan mitokondria. Glikolisis berlangsung di sitoplasma atau cairan sel. Kemudian DO atau dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria, jadi bagian tengahnya ini. Kemudian siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria juga, sedangkan sistem transport elektron berlangsung di krista mitokondria. Jadi dilekukan dari mitokondria ini. Selanjutnya, coba kita perhatikan satu persatu dari tahapan respirasi tadi. Yang pertama adalah glikolisis. Kalian perhatikan di sini reaksi kimianya ada 10 tahap atau 10 langkah yang berlangsung di dalam glikolisis ini. Ya, apa sih glikolisis? Coba kalian perhatikan di sini. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Glikolisis ini berlangsung dalam 10 tahap. Biasanya yang sering keluar di soal-soal SBMPTN atau ujian akhir sekolah, ini adalah enzim yang berperan di masing-masing tahap. Oleh karena itu kalian perhatikan ya, enzim yang berperan apa. Enzim ini merupakan hasil dari perombakan atau produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Namanya tinggal dikasih ase. Ya, misalnya di sini pada tahap 1, glukosa akan mengalami fosforilasi. Ya, menghasilkan glukosa 6-fosfat. Yang membantu adalah enzim heksokinase. Hekso ini adalah 6. Heksokinase ini adalah glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, tahap 2, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Sedangkan pada tahap keempat, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Selanjutnya tahap 5, enzim isomerase akan membantu pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap ke-6,
masing-masing gliseraldehid 3 fosfat akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat atau disingkat dengan PGAP dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh, terjadi perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Sedangkan pada tahap 8 akan terjadi perubahan 3 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Ulangi, menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Dan pada tahap yang terakhir, tahap ke-10, terjadi perubahan 2 fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat melalui bantuan enzim pirufat kinase, menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, kesimpulannya, pada proses atau tahap glikolisis, tahap 1-5, ini adalah tahapan yang menggunakan energi sebesar 2 ATP. Sedangkan tahap 6 sampai tahap 10 merupakan tahapan yang menghasilkan energi sebesar 4 ATP. Dan pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP karena tadi dihasilkan 4 ATP dan berkurang 2 ATP sehingga tinggal 2 ATP, serta 2 NADH pada setiap perubahan 1 molekul glukosa. Selanjutnya, setelah glikolisis, masuk ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Pada tahap ini, 1 molekul asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini adalah singkatan dari asetil koenzim A dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Jadi proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap yang ketiga adalah tahap Krebs cycle atau siklus Krebs. Disebut juga dengan citric acid cycle atau siklus asam sitrat. Ya, coba kalian perhatikan di siklus Krebs ini ada 8 langkah pengubahan dari asetil-CoA yang dihasilkan melalui dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH. Pada tahap pertama, asetil akan dilepaskan dari asetil-CoA, kemudian bergabung dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase. Dan isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ya, kemudian enzim yang membantu adalah enzim isositrat dehidrogenase. Kemudian pada tahap yang keempat atau langkah keempat, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A dengan bantuan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahap yang kelima atau langkah kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada langkah keenam, suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, fumarat diubah menjadi malat oleh enzim fumarat. Sedangkan tahap yang terakhir, malat akan diubah menjadi
oksaloasetat kembali oleh enzim malat dehidrogenase. Satu atom H dilepaskan pada proses tersebut dan ditangkap oleh NAD+. Kemudian akan membentuk yang namanya NADH. Oke, dari siklus Krebs tadi dihasilkan 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH2. Bentuk energi NADH dan FADH ini tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh makhluk hidup. Jadi melalui sistem transport elektron, NADH dan FADH akan diubah menjadi bentuk ATP. Karena energi yang dihasilkan melalui respirasi ini yang bisa digunakan oleh tubuh hanya dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Oleh karena itu, sistem transport elektron ini tidak menghasilkan energi baru, tetapi hanya mengubah bentuk energi dari NADH dan FADH menjadi ATP. Bagaimana tahapannya? Coba perhatikan proses dari sistem transport elektron ini. Mula-mula, molekul NADH atau nitrogen adenin dehidrogenase, ulangi, nikotinamid adenin dehidrogenase akan memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase. Kemudian NADH tersebut akan menjadi ion NAD+ diikuti pelepasan 3 ATP. Dan kemudian FADH2 akan dihidrolisis oleh enzim flavoprotein menjadi FAD+ dan menghasilkan 2 molekul ATP. Ingat, setiap satu molekul NADH akan diubah menjadi 3 molekul ATP. Dan setiap satu molekul FADH akan diubah menjadi 2 ATP. Jadi, pada sistem transport elektron ini, 10 molekul NADH akan diubah menjadi 10 kali 3 atau 30 ATP. 2 molekul FADH akan diubah menjadi 2 kali 2 ATP atau 4 ATP. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan dari perubahan tahap 1, yaitu pelepasan ion hidrogen diikuti elektron, ini disebut dengan reaksi oksidasi. Elektronnya kemudian memasuki tahap berikutnya. Elektron-elektron tersebut ditangkap oleh ion Fe3+ sebagai akseptor elektron. Jadi kalau kalian ditanya, siapa yang berfungsi sebagai akseptor elektron pada sistem transport elektron? Jawabannya adalah Fe3+. Ya. Kemudian pengubahan elektron ini, penangkapan elektron ini dibantu oleh enzim sitokrom B, C, dan A. Peristiwa ini disebut dengan reaksi reduksi. Jadi pada sistem transport elektron terjadi 2 reaksi. Reaksi oksidasi yang membutuhkan oksigen dan reaksi reduksi. Oke. Reaksi reduksi dan oksidasi ini berjalan terus sampai elektron yang ditangkap oleh Fe3+ tadi berikatan dengan ion hidrogen, sehingga oksigen akan berikatan dengan H+ membentuk H2O atau air. Hasil akhir dari sistem transport elektron adalah terdapat pengubahan bentuk energi dari NADH dan FADH menjadi ATP. 10 NADH menjadi 30 ATP, 2 NADH menjadi 4 ATP, sehingga total energi yang dihasilkan atau yang diubah dalam sistem transport elektron berjumlah 34 ATP. Dan juga dihasilkan air melalui sistem transport elektron ini. Ini adalah proses keseluruhan dari glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron.
Kemudian kalau digambarkan di sel berlangsung seperti apa di mitokondria, maaf di organel mitokondria berlangsung seperti ini, glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, sistem transport elektron, siklus Krebs dulu, baru sistem transport elektron. Oke, sekarang coba kita perhatikan keempat tahapan tadi menghasilkan berapa ATP ya. Dari glikolisis, ini glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif akan dihasilkan 2 NADH dan 2 asetil-CoA. Kemudian dari siklus Krebs akan dihasilkan 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH. Sehingga jika kita total seluruhnya, ATP yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob ini adalah 34 ATP ditambah dengan 2 ATP dalam glikolisis dan 2 ATP di dalam siklus Krebs. Sehingga total ATP yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Selanjutnya lanjutkan untuk respirasi, jenis respirasi yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Respirasi ini merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Disebut juga dengan fermentasi. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan mendapati kondisi kekurangan oksigen, sehingga asam pirufat ini akan masuk ke jalur anaerob. Respirasi ini hanya menghasilkan 2 ATP dari pengubahan 1 molekul glukosa. Oke, selanjutnya pelaku yang menggunakan respirasi aerob adalah 1. Jaringan yang kekurangan oksigen. Jadi jaringan dalam tubuh kita yang kekurangan oksigen ini akan melaksanakan respirasi secara anaerob. Kemudian akar tumbuhan yang terendam air, misalnya tumbuhan itu hidupnya di perairan, maka akar tumbuhannya juga kekurangan oksigen, jadi dia melakukan respirasi secara anaerob. Biji yang berkulit tebal dan sel ragi atau jamur serta bakteri yang anaerobik. Ada beberapa macam respirasi anaerob. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan untuk pembuatan tape dengan bantuan ragi. Jadi makanya tape itu kalau dibuat harus ditutup dengan kuat atau dengan rapat sehingga tidak masuk oksigen ke dalamnya dan proses fermentasi alkoholnya bisa berhasil. Jadi glukosa akan diubah dalam proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 asetildehid. Selanjutnya 2 asetildehid ini asetildehid akan menghasilkan 2 etanol disertai pelepasan 2 ATP. Selanjutnya macam respirasi anaerob yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Jadi perubahan 1 molekul glukosa ini akan menghasilkan 2 asam pirufat melalui glikolisis. Selanjutnya 2 asam pirufat ini akan menghasilkan 2 asam laktat. Ya, biasanya adalah di bakteri yang berfungsi untuk pembuatan yogurt. Biasanya gitu, ada asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Oke, dan yang ketiga adalah fermentasi asam laktat. Di sini 1 molekul glukosa akan diubah menjadi C2H5OH atau etanol. Ya, di sini ada etanol. Etanol akan diubah menjadi asam cuka. Dan asam cuka inilah yang disebut juga dengan asam laktat. Oke, anak-anak. Jadi di sini hanya dihasilkan 2 ATP sebagai energi yang dihasilkan melalui asam laktat ini.
kalian perhatikan proses pengubahan senyawa kompleks glukosa ini masih menghasilkan senyawa kompleks yang lain, yaitu berupa etanol. Oleh karena itu, karena tidak terurai sempurna, maka energi yang dihasilkan hanya sedikit, yaitu sebesar 2 ATP. Selanjutnya, apa perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob? Kalian bisa melihat di buku paket kalian, juga bisa melihat di tabel berikut ini. Jadi tabel ini PPT-nya bisa kalian download, kemudian bisa kalian pelajari lebih lanjut apa perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke anak-anakku, demikianlah materi dari metabolisme yang kedua, yaitu katabolisme. Selanjutnya kalian amati bahan diskusi di forum yang sudah Memfat buat di aplikasi Moodle. Di sini Memfat tidak membuat tugas atau tidak memberikan tugas, tetapi kalian harus memberikan analisis atau pendapat kalian di forum tersebut sebagai penilaian untuk keaktifan kalian atau sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran biologi. Kalian yang tidak mengisikan atau tidak memberikan pendapat atau analisis di forum diskusi, maka tidak akan mendapatkan nilai untuk sikap dalam pembelajaran biologi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran biologi untuk sesi yang kedua ini mengenai katabolisme. Selanjutnya kalian akan mengikuti pembelajaran sesi yang ketiga, yaitu mengenai anabolisme. Oke, silakan mencermati materi katabolisme, dan selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan ajukan melalui forum di aplikasi Moodle. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you.